Baik, selamat pagi saudara. Kita berjumpa lagi dalam dialog pada pagi hari ini. Kita akan mengambil diskusi atau tema terkait dengan bagaimana data-data dari Badan Pusat Statistik terkait dengan perkembangan laju pertumbuhan boleh dikatakan di Bali, terkait juga dengan tingkat inflasi sebagai bagaimana mempengaruhi terhadap perekonomian yang ada di Bali. Nah, untuk itu saya sudah terhubung secara online melalui Zoom bersama dengan Bapak Insinyur Adi Nugroho MM selaku Kepala Badan Pusat Statistik Bali. Kita akan menghubungi beliau. Apa kabar Pak Adi? Dengan membangkalitus Pak Adi. Baik. Selamat pagi. Terima kasih Pak Adi. Waktunya bersama dengan Kompas TV pada pagi hari ini. Pak Adi, mungkin bisa dijelaskan mungkin secara umum dulu. Bagaimana Pak Adi 3 bulan terakhir atau triwulan catatan dari Badan Pusat Statistik terkait mungkin dengan kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian Bali sejak bulan Maret. Bagaimana Pak Adi Nugroho? Baik, terima kasih. Ini kami menghitung pertumbuhan ekonomi itu setiap triwulan. Triwulan terakhir yang selesai kami hitung adalah triwulan pertama, terdiri dari bulan Januari, Februari, Maret. Dan tidak mengembirakan, hasil hitungan kami di triwulan 1 tahun 2020, perekonomian Bali turun negatif 1,14%. Padahal sebelumnya perekonomian Bali tidak pernah turun sampai ke negatif. Itu terakhir perekonomian Bali mengalami penurunan negatif adalah ketika mengalami krisis moneter di tahun 1998. Setelah itu tidak pernah lagi mengalami pertumbuhan negatif. Bahkan pertumbuhan perekonomian Bali dalam 4-5 tahun terakhir selalu di atas pertumbuhan nasional. Yang kemarin tumbuh negatif 1,14. Padahal itu triwulan 1. Ketika kita baru merasakan pandemi itu 1 bulan terakhir barangkali ya, Januari belum sangat mulai Februari ya. Baru samar. Maret kita baru memperlakukan berbagai pendekatan seperti penjarakan dan pengurangan aktivitas massal. Dan dalam situasi yang begitu perekonomian Bali sudah turun negatif 1,14. Itu barangkali situasi yang perlu kita waspadai bersama. Baik. Jadi ini memang baru ini sejak tahun 98 karena kasus pandemi COVID-19 Bali negatif 1,14% ya Pak. Yeah. Ini luar biasa ini catatan ini ya. Lalu kita ketahui memang banyak sektor yang akhirnya ditutup atau tidak beroperasi. Kalau dari catatan Badan BPS, apa yang menyumbang paling besar Pak Adi Nugroho, kalau kita bisa ranking 1 sampai mungkin 2 atau sampai dengan 5, faktor-faktor apa? Atau memang semua sektor akhirnya memang terus boleh dikatakan demikian? Ya, kalau dalam triwulan 1 itu Januari, Februari, Maret kemarin yang terasa menurun paling kuat adalah kelompok penyedia akomodasi makan dan minum yang mengalami penurunan 9,11%. Ini yang paling tinggi ya Pak? Yang paling tinggi. Yang berikutnya adalah kelompok industri pengolahan, turun 7,95%. Kemudian berikutnya adalah transportasi, turun 6,21%. Jasa pendidikan 0,27% turun dan jasa lainnya turun 2,82%. Yang lain masih naik sebetulnya dari 17 kelompok atau 17 sektor, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mengalami penurunan, yang lainnya masih naik, hanya karena Bali kita tahu daerah yang perekonomiannya sangat ditopang oleh pariwisata, begitu pariwisatanya terganggu, maka perekonomian Bali langsung merasakan akibat. Baik. Luar biasa ya. Jadi baru 5 sektor yang cukup, ini sudah membuat pertumbuhan perekonomian negatif. Kemudian catatan-catatan apa Pak yang bisa disampaikan selain dengan hal itu? Ada hal lain Pak? Bulan pertama terutama. Iya,
kita pernah mengalami krisis selain ini, dan pada waktu krisis moneter juga ketika kita mengalami bom Bali, baik bom Bali 1 maupun bom Bali 2. Saya akan menyampaikan bedanya antara krisis sekarang dengan krisis-krisis yang sebelumnya. Pada waktu krisis bom Bali, krisis itu hanya dialami oleh Bali sendiri, sehingga permintaan terhadap pariwisata itu terkendala oleh kekhawatiran orang terhadap Bali. Begitu kekhawatiran orang kepada Bali sudah teratasi, maka mereka sudah tidak punya hambatan lagi untuk pergi ke Bali. Sehingga dengan itu situasinya segera segera berakhir dengan baik, dan pariwisata langsung pulih, dan perekonomian relatif tidak terlalu lama dan tidak terlalu dalam terganggu. Ya. Situasi yang kita hadapi sekarang ini adalah yang terganggu tidak hanya Bali, seluruh Indonesia terganggu, bahkan seluruh dunia terganggu. Sehingga apa yang kita tunggu tidak hanya pemulihan di Bali. Sekalipun Bali mungkin pulih, tetapi kalau masyarakat pariwisata nasional maupun internasional belum pulih, juga mungkin menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Baik. Jadi memang faktor di luar Bali juga sangat mempengaruhi ini ya Pak Adi ya, ternyata ya. Di luar biasa ini ya. Nah, kemudian kalau kita terkait dengan dampak dari catatan triwulan tadi, perekonomian tidak tumbuh, dampak yang sangat signifikan kemana Pak Adi? Ya, tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi mengingatkan dan menyadarkan bersama bahwa ini triwulan pertama sudah tumbuh negatif. Ada pandangan yang menganggap bahwa perekonomian yang tumbuh negatif dalam 2 kali periode penghitungan berturut-turut menandakan bahwa wilayah itu mengalami resesi. Jadi barangkali yang perlu diwaspadai bersama adalah kita tidak kecil kemungkinannya akan menghadapi resesi di wilayah. Resesi maknanya adalah kelesuan, kemunduran, kemandekan kegiatan ekonomi yang barangkali gambarannya adalah situasi ketika orang membuat usaha itu, orang melakukan usaha itu susah mencapai keuntungan. Akibat lebih jauhnya barangkali sebagian sudah kita saksikan adalah akan adanya beberapa penutupan kegiatan usaha, dan rangkaiannya adalah pemutusan hubungan kerja, pengangguran, dan kemiskinan. Ini adalah risiko-risiko yang secara teoritis dikaitkan dengan lesunya perekonomian suatu wilayah. Baik Pak Adi, nanti kita akan lanjutkan. Tolong tahan sebentar Pak Adi. Nanti saya akan mengerucut bagaimana dengan tingkat inflasi yang terjadi dan bagaimana perkembangan terakhir inflasi data bulan terakhir yang terjadi di Bali. Mohon tahan dulu ya Pak Adi Nugroho ya. Nanti kita lanjutkan. Saudara, jangan kemana-mana. Kita nanti akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Bapak Adi Nugroho selaku Kepala Badan PIK Bali setelah yang satu ini.